Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwatal iman, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani Allah wa ayakum. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat amat banyak. Nikmat itu akan tetap apabila disyukuri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Jika kalian mengingkari atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian, ketahuilah sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi tercinta, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menyampaikan dakwah. Beliau yang telah berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Beliau yang menasihati ummah. Beliau yang memberikan petunjuk kepada manusia dari jalan kesesatan menuju jalan yang penuh dengan kebahagiaan, lentera ilmu dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Hadis yang kita akan bacakan dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis nomor 65. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha ta'ala yagharu wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi." Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cemburu, dan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala akibat seseorang yang melakukan apa yang Allah haramkan atasnya. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah Jalla wa'ala memiliki sifat, dan sifat itu hakiki. Sifat fi'liyah dan sifat yang sifat itu Allah Subhanahu wa taala melakukan dengan apa yang Ia kehendaki. Sifat yang ada pada diri Allah, yang pertama sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah itu tidak akan pernah terpisah dari diri Allah Azza wa Jalla. Sifat ilmu, Allah Maha mengetahui. Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar. Dimanapun kita, kapanpun dan dimanapun kita berada, Allah lihat kita. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Itu sifat tidak mungkin terpisah pada zat Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan sifat dzatiyah.
Ada sifat yang kedua, sifat fi'liyah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah memberikan rahmat kepada siapa yang Ia kehendaki. Terkadang Allah murka kepada siapa yang Ia kehendaki. Dan di antara sifat fi'liyah, perbuatan Allah adalah rasa cemburu Allah yang Allah letakkan kepada hamba-hambanya. Kecemburuan Allah tidak sama dengan sifat makhluk, karena Allah Azza wa Jal, Sang Khalik, penuh dengan kesempurnaan, sedangkan makhluk penuh dengan kekurangan. Para ulama mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih cemburu dibandingkan manusia apabila seseorang jatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Karena kecemburuan tersebut Allah tetapkan hukuman. Bagi pencuri dipotong tangannya, bagi pemabuk maka dia dicambuk, bagi orang yang berzina dia dirajam. Orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan hukuman baginya. Apakah hukuman itu datang di dunia ataukah hukuman itu datang di negeri akhirat? Oleh karenanya tidak ada satu dosa kecuali akan mendatangkan musibah dalam kehidupan manusia. Cepat ataupun lambat akan datang akibat dosa yang dibuat oleh manusia. Oleh karenanya kecemburuan Allah semakin memuncak, semakin berat ketika seorang hamba jatuh di dalam apa yang Allah haramkan, apa yang Allah larang. Apalagi hal tersebut adalah yang merusak kehormatan-kehormatan manusia lainnya. Maka wajib seorang hamba untuk senantiasa mawas diri dan waspada, meninggalkan berbagai jenis dosa dan kemaksiatan. Akibat dosa yang dilakukan, Allah murka. Kemurkaan Allah mendatangkan siksa dan azab. Ini yang dimaksudkan dari hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sesungguhnya Allah cemburu, dan kecemburuan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba tatkala hamba melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kalau Allah cemburu, maka kita harus memiliki sifat cemburu tersebut. Apabila dosa dan kemaksiatan itu terjadi pada orang-orang terdekat kita, makanya orang yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap mahramnya, diharamkan baginya surga. Dia tidak akan masuk ke dalam surga. Siapa mereka? The youth. Orang yang tidak memiliki rasa cemburu ketika anaknya, istrinya, ibunya, saudari-saudarinya di bawah oleh lelaki yang bukan mahramnya. Ada dulu seorang sahabat radhiyallahu an. Dia mengatakan, kalau aku melihat istriku berjalan dengan lelaki yang bukan mahramnya, maka aku akan tebas dia dengan pangkal pedang yang tidak tajam. Bukan yang dengan tajamnya, tapi dengan yang tumpul, agar dia merasakan sakit dua kali. Demikian rasa cemburu yang muncul dari kalangan sahabat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tidakkah kalian melihat bagaimana cemburunya Sa'ad terhadap istrinya? Allah lebih cemburu dibandingkan Sa'ad. Demikian jemaah. Allah nggak suka kalau ada hamba melakukan dosa dan maksiat, nantinya akan diberikan hukuman. Oleh karenanya kalau kita memiliki saudari-saudari, adik, kakak, istri, anak-anak wanita kita
Jangan pernah kita merasa aman dan ridho ketika mereka dibawa oleh manusia-manusia yang diharamkan bersentuhan dengan mereka. Manusia yang bukan menjadi mahram mereka. Bukankah Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya, La an yamussa ahadukum ra'sahu bi mikhyatin min hadid ahabbu ilayya min an yamussa bimra'atin ajnabiyah. Kata Nabi SAW, seorang di antara kalian kepalanya ditusuk pakai besi panas dari neraka, itu lebih mudah, lebih ringan, lebih aku suka dibandingkan apabila bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Bagaimana kecemburuan yang muncul dari seorang mukmin? Harusnya dia jaga kehormatan anak, istri, ibu dan saudari-saudarinya. Hadis selanjutnya, hadisnya cukup panjang, menceritakan tentang 3 orang Bani Israel. Yang pertama menceritakan tentang orang yang memiliki kulit safa, kulit yang rusak, kulit yang putih-putih yang tidak mungkin bisa mulus kembali. Ya, orang kalau yang punya kulit putih-putih itu ada obatnya nggak, Pak Dokter? Bisa kembali berpigmentasi seperti ini nggak? Nggak bisa ya, nggak bisa. Ini namanya disebut dengan kulit yang disebut dengan abros, ya, penyakit sofa. Ada orang yang kedua, golongan Bani Israel ini orang yang dia botak. Orang yang botak itu dia nggak akan bisa tumbuh lagi rambutnya, ya, disebut dengan akra. Golongan yang ketiga, manusia ini adalah manusia yang buta. Manusia yang buta. 3 manusia ini Allah berikan ujian padanya. Allah berikan ujian padanya. Hadisnya cukup panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata bahwasanya beliau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna thalathatan min Bani Israel. Sesungguhnya ada 3 manusia dari golongan Bani Israel. Yang pertama, si kulit sofa, cacat pada kulit. Wa akra, orang yang botak kepalanya. Wa a'ma, dan orang yang buta, tidak bisa melihat. Aradallahu an yabtaliyahum faba'atha ilaihim malakan. Allah ingin uji 3 orang ini. Masing-masing mendapatkan ujian yang berbeda. Sehingga ketika Allah ingin menguji 3 orang ini, Allah utus sesosok malaikat mendatangi 3 orang ini. Fa'atal abros, malaikat itu datang pertama kepada orang yang punya kulit sofa. Maka malaikat itu berkata kepadanya, Ayu syai'in ahabbu ilaik. Kira-kira apa yang paling kamu cintai di dunia ini? Kamu pengen apa? Kalau kamu punya permintaan dan permintaanmu bisa dikabulkan, kira-kira kamu pengen apa? Ini orang punya kulit yang rusak. Tentu harapannya pengen kembali kulitnya bersih, bagus. Maka ketika itu dia katakan launun hasan, aku pengen kembali kulitku itu warnanya indah, bersih. Wajildun hasan, kulit yang bagus. Wa yadhabu annil ladzi qad qadaranin nas, dan hilanglah celaan manusia yang mencelaku karena warna kulitku yang rusak ini. Maka malaikat yang datang tadi kepadanya mengusap dirinya. Tiba-tiba hilanglah apa yang ada pada diri orang tersebut, kemudian berubah kulitnya menjadi indah, menjadi bersih. Kemudian malaikat itu kembali bertanya, kalau kamu dikasih harta, kamu pengen harta apa? Maka dia mengatakan, saya pengen dapat onta. Atau dalam riwayat lain, dia ingin memiliki sapi. Perawi di sini memiliki sedikit keraguan. Lantas orang itu pun diberi onta.
dengan jumlah bilangan yang cukup banyak. Dapat onta-onta tersebut. Lantas malaikat itu mengucapkan kepada orang tersebut, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberikan keberkahan untukmu dengannya. Lantas malaikat itu pun meninggalkan orang tersebut. Kemudian mendatangi orang yang botak kepalanya. Kemudian malaikat itu bertanya kepada orang tersebut, apa yang engkau inginkan? Kalau kamu punya doa, punya harapan yang bisa dikabulkan, kira-kira kamu pengen apa? Ya selama ini dia botak, dia pengen punya rambut yang bagus. Maka dia katakan, saya pengen punya rambut yang bagus. Sehingga hilang dariku celaan-celaan manusia yang dicelakan kepadaku. Maka malaikat tersebut pun mengusap kepala orang tersebut hingga hilanglah kebotakannya dan indahlah rambutnya. Kemudian malaikat itu kembali bertanya kepada orang tersebut, kalau dikasih harta, kamu pengen harta apa? Lantas dia pun menjawab, pengen punya hewan ternak, punya sapi. Diberi sapi terhadap orang tersebut. Kemudian malaikat itu mendoakan orang itu. Barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu terhadap hewan itu. Malaikat itu pun pergi meninggalkan orang tersebut, mendatangi orang yang buta. Maka malaikat itu bertanya kepada orang yang buta tersebut, kamu pengen apa? Dia pengen agar Allah mengembalikan pandangannya sehingga dia bisa melihat manusia. Subhanallah. Maka orang itu pun mengusapnya, malaikat itu mengusapnya sehingga dia kembali bisa melihat. Ditawarkan kepadanya, pingin harta apa? Dia bilang, saya pingin punya kambing-kambing. Subhanallah. Lantas hewan-hewan ternak yang diberikan kepada setiap masing-masing itu berkembang biak. Berkembang biak. Yang kambing menjadi satu lembah, yang sapi menjadi satu lembah, yang onta menjadi satu lembah. Berkembang biak. Kemudian setelah beberapa saat berlalu, malaikat yang tadi mendatangi 3 orang tersebut dan mengabulkan apa yang mereka inginkan dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali datang kepada orang tersebut. Pertama beliau mendatangi kepada orang yang berkulit sofa. Orang yang kulitnya rusak tersebut. Dalam keadaan malaikat itu menyamar orang yang memiliki kulit yang sofa. Terbayang ya? Dulu dia yang punya penyakit. Sekarang orang ini datang dalam keadaan berpenyakit. Faqala, maka orang yang datang tadi, yang berkulit rusak tadi berkata kepada orang yang sudah sembuh kulitnya, ana rajulun miskin, aku ini orang miskin. Miskin. Qadin qata'at biyal hibalu fi safari. Aku memiliki perjalanan, namun sudah terputus, gak bisa menyambung perjalananku. Fala balagha liyal yaum illa billahi thumma bika. Kayaknya aku gak akan pernah bisa sampai ke tempat tujuan kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolonganmu. Lantas orang ini meminta kepada orang yang tadinya punya penyakit itu yang disembuhkan. As'aluka billadzi a'taka launal hasan. Aku meminta kepadamu demi zat yang telah mengembalikan kepadamu warna kulit yang indah. Subhanallah. Dan memberikan kepadamu harta yang banyak. Ba'iran ataballagu bihi. Aku minta satu saja ekor onta yang dengannya
aku bisa melanjutkan perjalananku. Apa kata orang yang tadinya kulitnya rusak itu, kemudian dia sembuh, dikasih hewan yang banyak, onta yang banyak. Ketika diminta, dia menjawab, al-huququ kathir, kata dia. Al-huququ kathirah, kata dia. Ini onta ini banyak keperluan. Padahal dia tadinya miskin. Minta dikasih kan dulunya. Sekarang begitu dia jadi orang kaya, diminta. Dia katakan al-huququ kathirah. Ini onta banyak keperluannya. Bisa ini macam-macam. Ujungnya apa? Terlalu banyak alasan. Sehingga dia tidak memberi pertolongan bagi orang yang membutuhkan tersebut. Lantas malaikat itu pun ketika mendengar ucapan orang tersebut, dia berkata, "Ka'anni a'rifuka, kayaknya aku pernah kenal sama kamu. Alam takun abros yaqdurukan nasu faqiran fa'atakallah." Bukankah dulu kamu orang yang kulitnya rusak, manusia mencibirmu, kamu miskin, kemudian Allah kasih kamu kekayaan. Faqal, maka dia berkata, innama wurithu hadzal mal kabiron an kabirin. Ini aku dapat harta yang banyak ini ya karena usaha. Faqala in kunta kadziban. Kata orang yang miskin tadi, malaikat yang menyamar wujudnya menjadi orang miskin itu, dia berkata, in kunta kadziban, kalau kamu dusta, kalau kamu bohong, fasayyarakallahu ila ma kunta. Semoga Allah kembalikan keadaanmu seperti dahulu. Allahu Akbar. Hati-hati jemaah. Kadang-kadang ada orang nyamar datang ke rumahnya. Bukan manusia tapi malaikat merubah wujudnya menjadi orang miskin. Ketok pintu. Karena beberapa kali malaikat merubah wujud mengetok pintu rumah orang jemaah. Betul tidak? Hah? Contohnya siapa? Ada yang ingat jawaban? Ketika Nabi Ibrahim diketuk pintu rumahnya, kemudian tamu-tamu itu datang, ditawarkan, ala takulun, kenapa kalian gak mau makan? Ya, artinya kadang-kadang malaikat merubah wujud, dan Nabi pun gak tahu kalau itu malaikat. Nabi Ibrahim taunya kapan? Ketika malaikat itu mengkabarkan dirinya akan memberikan informasi bahwasanya istrinya akan mengandung seorang putra dan akan pindah ke satu negeri yang di sana ada Nabi Lut, kemudian membawa azab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hah? Gimana? Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mursalin. Kamu ingat nggak dengan cerita ketika Nabi Ibrahim didatangi tamu utusan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian lanjutannya? Lanjutannya apa? Hah? Iya, iddakhalu alaihim wa qalu salama. Masuk ke rumah Nabi Ibrahim sambil ucapkan apa? Assalamualaikum. Subhanallah. Malam-malam datang mengucapkan assalamualaikum jemaah. Subhanallah. Dan itu sosok manusia yang nggak dikenal sama Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tetap menyambut tamu dengan apa? Datang ke keluarganya, ada makanan nggak? Terus ngapain? Siapkan makanan. Nggak punya apa-apa, ada kambing kecil yang disiapkan untuk dihidangkan makanan. Sudah dihidangkan, apa yang terjadi? Ditawarkan makan. Ternyata mereka tidak mau makan karena mereka malaikat, bukan manusia. Subhanallah. Ini jemaah sekalian, malaikat ini merubah wujudnya. Datang dalam keadaan miskin, dalam keadaan kulit rusak, minta bantuan kepada orang ini. Aku ini terputus perjalanan untuk menuju satu negeri. Mungkin gak ada yang bisa nyampaikan aku ke negeri tersebut kecuali Allah, kemudian kamu. Lantas orang tersebut mengatakan, nih onta ini terlalu banyak urusannya. Bisa dipakai ini, itu. Tapi kayaknya banyak keperluan. Gak bisa. Membantu gak bisa. Malaikat itu akhirnya mengingatkan tentang dirinya. Kayaknya aku kenal sama kamu. Bukankah kamu dulu miskin, kulit kamu rusak, kamu miskin, manusia banyak mencelamu, mencibirmu.
Kata malaikat itu, kalau kamu bohong, semoga Allah mengembalikan keadaanmu seperti semula. Spontanitas miskin jemaah. Spontan dia. Langsung jadi miskin, langsung kulitnya rusak. Allahu Akbar. Karena yang mendatangi siapa? Malaikat, ujian kepada Bani Israel tersebut. Wa atal aqra fi suratihi wa hayatihi. Orang yang tadinya botak sekarang didatangi oleh orang yang botak. Oleh orang yang botak. Ya. Dia meminta bantuan seperti kepada orang yang kulitnya rusak tersebut. Maka orang tersebut pun menolak dengan tolakan yang sama seperti orang yang pertama. Maka malaikat itu berkata, "In kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunt." Kalau memang kamu dusta, semoga Allah mengembalikanmu seperti dahulu. Seketika kembali kepalanya botak, kembali miskin jemaah. Sekarang datang kepada orang yang ketiga. Yang ketiga siapa? Sang buta. Dalam keadaan buta. Dia akan datang dalam keadaan buta. Dia katakan, rojulun miskin wa ibnu sabil. Aku ini orang miskin, orang yang terputus dalam perjalanan. Tidak ada sesuatu yang bisa menyampaikanku ke tempat tujuanku kecuali Allah, kemudian engkau. Aku meminta kepadamu dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan pandanganmu. Yang telah meminta kepadanya 1 ekor kambing. Karena dia dulu minta harta apa? Kambing. Sekarang 1 ekor kambing saja minta. Sekarang dia punya lembah, selembah, bukan 1 ekor. 1 lembah kambing. Maka apa kata orang ini? Orang yang buta ini merasa dirinya diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dia katakan, qad kuntu a'ma. Aku dulu buta. Faraddallahu ilayya basari. Setelah kebutaanku, Allah balikkan lagi. Aku bisa melihat. Artinya, dia menyadari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dulu aku tuh pernah buta. Sekarang Allah sudah kembalikan pandanganku. Apa katanya? Kalau kamu butuh 1 ekor kambing, fakhud ma syi'ta. Ambil apa yang kamu mau dari 1 lembah kambing ini. Wada' ma syi'ta. Kalau kamu mau, sisakan terserahmu. Ambil sesukamu, sisakan sesukamu. Fawallahi ma ajahadukal yaum bi syai'in akhadtahu lillah. Dia azza wa jal. Maka dia katakan, demi Allah, tidak ada suatu yang aku usahakan hari ini kecuali sesuatu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Faqal, maka malaikat itu berkata, amsik malaka, jagalah apa yang kamu miliki. Fa inna mabtulitum, sesungguhnya kalian sedang diuji. Faqad radhiyallahu an, Allah ridha kepadamu. Dengan 2 orang itu Allah Subhanahu wa taala enggak ridha. Allahu Akbar. Dengannya jamaah sekalian, nikmat yang Allah berikan kepadanya dari pandangan dan harta tetap berada pada dirinya. Sedangkan 2 temannya tadi, yang botak dan yang rusak kulitnya, hilang hartanya, kemudian kembali dalam posisinya yang semula. Ini jamaah sekalian, di sini kita meski waspada, hati-hati, senantiasa merasa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Ketika ada orang yang datang kepada kita, kita perhatikan ternyata bisa jadi dia adalah malaikat yang Allah utus untuk menguji sebesar apa keimanan kita. Sebesar apa rasa syukur kita kepada Allah, sehingga kita mau kembali berbagi kepada orang yang betul membutuhkan. Jamaah sekalian, jangan mengira kalau kita memberi menguntungkan kepada orang yang diberi. Tidak.
Sebenarnya ketika kita memberi, kita sedang memberi kepada diri kita sendiri. Dari mana dalilnya? Bukankah Nabi SAW ketika beliau menyembeli seekor kambing, kemudian dibawa pulang ke rumah istrinya, siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi katakan, bagikan kambing itu. Maka Aisyah membagi-bagi daging kambing tersebut. Ketika Nabi SAW pulang, Nabi bertanya, dari sisa kambing yang ada di rumah, apa bagian untuk kita? Kata Aisyah, katifuha. Bagian untuk kita tinggal satu paha bagian depan yang kita tinggalkan di rumah. Apa kata Nabi? La bal kulluha. Tidak. Akan tetapi sebenarnya yang punya kita semuanya. Kecuali paha depannya. Kenapa? Karena yang kita keluarkan itulah yang sebenarnya milik kita. Yang masih di tangan kita belum tentu jadi milik kita. Bisa jadi milik ahli waris kita. Terus akan berpindah jemaah sekalian. Betul? Akan berpindah. Apa yang sebenarnya kata Nabi SAW? Ma anfaqta fa'abaqait wa ma akalta fa'afnait wa ma labista fa'ablait. Yang kamu makan mohon maaf akan jadi kotoran. Yang kamu pakai akan usang. Yang kamu infakkan di jalan Allah itu yang akan menjadi milikmu. Sabda Nabi SAW mengatakan, Inna idza mata ibnu Adam atba'ahu thalath. Apabila anak Adam meninggal dunia, dia akan dihantarkan oleh 3 hal. Apa saja yang menghantarkannya? Maluhu wa ahluhu wa amaluh. Hartanya ikut nganterkan. Keluarganya ikut nganterkan. Dan amalnya ikut mengantarkan. 3 ini semua datang. Kalau dia punya mobil Mercy, mungkin mobil Mercy itu akan datang sampai parkiran kuburan. Dia punya anak-anak, punya keluarga, akan menghantarkan sampai ke pemakaman. Tapi ingat, mereka tidak akan tinggal di sana. Kata Nabi SAW, "Tsumma yarji'an itsnan." 2 akan pulang. Maluhu wa ahlu. Hartanya, keluarganya pulang. Tersisa apanya? Amal. Itulah yang akan menjadi pendampingnya sampai hari kebangkitan. Baik jamaah sekalian, silakan adzan. Insyaallah kita lanjut sedikit lagi pembahasan ba'dal adzan. Baik jemaah sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang kita ambil dari hadis yang panjang ini jemaah sekalian. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi hamba-hambanya. Maka diletakkan oleh Imam An-Nawawi di dalam hadis bab muraqabah. Merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu melakukan segala hal, segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau ingin melakukan sesuatu hanya berkata kun, jadi dia. Yang mau Allah kayakan, tinggal Allah katakan kun, kaya kamu, kaya langsung. Dan yang Allah mau miskinkan, gak nunggu waktu lama. Tinggal berkata miskin dia. Yang Allah sehatkan, Allah buat dia sehat. Yang Allah mau buat dia penyakitan, Allah buat dia penyakitan. Allah Maha mampu jemaah. Maka di sini kita waspada. Dengan apa yang kita perbuat, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ambil ibrah dan pelajaran dari kehidupan masa lalu untuk masa mendatang. Ketika kita muhasabatun an-nafs, mengoreksi diri kita di masa lalu,
kita bisa memperbaiki diri kita di masa datang. Sehingga ketika orang yang botak, orang yang kulitnya rusak, tidak merasa dulu pernah miskin, tidak merasa dulu pernah botak, pernah rusak kulitnya. Didatangi dengan orang yang sama, merasa dirinya, oh saya dapat nikmat ya seperti ini. Karena usaha saya, persis seperti Fir'aun. Persis seperti Qarun, ketika diminta untuk mengeluarkan bagian sedikit dari hartanya dalam rangka zakat, apa yang dikata? Innama utitu ala ilmi indri. Aku dapat harta ini karena aku cerdas. Karena ilmu aku punya. Karena aku sekolah. Karena aku kerja. Aku jadi kaya. Allah ingin miskinkan orang. Walau dia punya jabatan yang tinggi. Allah katakan miskin. Miskin dia. Dipecat dia. Hari itu juga. Nggak perlu tunggu waktu. Punya bintang 1, bintang 2, bintang 3 jemaah. Ditarik bintangnya dalam 1 detik bisa oleh Allah Azza wa Jalla. Jangankan bintangnya. Nyawanya dicabut. Dengan waktu sewaktu singkat pun Allah mampu. Maka jemaah, kita perlu introspeksi diri kehidupan masa lalu untuk masa yang mendatang. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang dengan apa yang ia kehendaki dan merendahkan derajat seseorang dengan apa yang ia kehendaki. Dan Allah Maha mengetahui hikmah akan semua yang terjadi. Kemudian apa yang kita ambil dari pelajaran di sini? Pentingnya mensyukuri nikmat. Ulama mengatakan an-ni'matu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu kalau disyukuri dia akan tetap ada pada diri orang itu. Tapi kalau dia diingkari, dikufuri, maka dia akan pergi, hilang. Seperti firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur dengan nikmatku, aku tambah nikmat tersebut. Maka orang yang buta tadi, ketika ada orang minta bantuan kepadanya, apa dia kata? Wallahi la ajhadukal yaum bi syai'in akhadtahu lillah. Dia katakan, demi Allah, aku tidak akan pernah menghalangi sesuatu yang menjadi kebutuhanmu karena Allah. Kamu butuh apa? 1 ekor kambing. Aku punya 1 lembah. Pilih yang mana kamu suka, tinggalkan yang kamu tidak suka. Ada yang sanggup seperti itu? Berarti syukur nikmat bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan ucapan. Tapi syukur nikmat dengan keyakinan di hati. Itu nikmat datang dari ilahi Rabbi. Dan dia ucapkan puji-puji untuk sang Tuhan yang Maha Esa, Allah Azza wa Jalla. Kemudian praktek dalam kehidupannya. Bukti atas syukur yang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika diminta kambing 1, dia bilang apa? Demi Allah, aku tidak akan halangi engkau dari segala apa yang engkau butuhkan karena Allah. Aku punya 1 lembah kambing ini. Ambil yang kamu suka, tinggalkan yang kamu tak suka. Subhanallah. Luar biasa. Luar biasa. Kemudian jamaah sekalian, mengingkari nikmat mendatangkan azab dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Spontanitas Allah datangkan azab kepada orang yang botak dan orang yang sofak kulitnya, rusak kulitnya. Karena merasa nikmat itu datang dari dirinya sendiri. Baik, masih banyak yang perlu kita gali dari keutamaan hadis tersebut dan faedah. Demikian yang kita sampaikan, banyak kurang saya mohon maaf kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mohon ampun, billahi taufik wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.